Nah, itu tantangannya memang bagaimana sebisa mungkin petani itu menciptakan ruangannya itu supaya bisa ya dingin dan lembab. Jadi tergantung kalau petaninya tinggal di daerah dataran tinggi itu secara alam sudah sangat membantu. Jadi memang tidak banyak yang perlu dilakukan terkait dengan penyiraman ataupun rumah jamurnya. Tetapi kalau yang di daerah panas itu memang misalnya rumah jamurnya tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang sifatnya panas, seperti atapnya tidak boleh dari terpal atau dari seng, bahkan dindingnya ya itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau sekarang sih terakhir saya mengamati petani yang menggunakan atap dari plastik UV itu malah lebih bagus. Satu media backlog ini kita menggunakan plastik ukuran 20 kali 35 ya. Ini beratnya rata-rata 1,4. Itu nanti target hasil panen jamurnya itu antara 3 sampai 4 on. Di angka 3 on saja, di angka terendah itu sebenarnya petani sudah berhasil. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Bernardus Bagus Supranyato. Saya di sini sebagai pelaku usaha produsen media backlog jamur, terutama untuk jamur tiram dan kuping. Jadi lokasi usaha saya ini di Sleman ya, tepatnya di Emberan Kidul, Tridadi Sleman. Ya, jadi awalnya memang saya sendiri latar belakangnya ya tidak ada pendidikan di bidang agribisnis ya, atau terkait dengan pertanian. Latar belakang saya itu, saya kuliahnya dulu sastra Inggris, jadi tidak ada hubungannya juga. Apalagi pengalaman kerja saya dulu juga di fotografi, dulu juga saya pernah di kapal pesiar, pernah kerja di luar juga. Tapi memang karena ceritanya dulu awalnya bapak saya itu memulai usaha tentang produksi backlog jamur, budidaya jamur itu ini ya, awalnya memang karena mau menolong teman yang dulu ada lahan yang digunakan untuk peternakan ayam, tapi karena diprotes warga. Nah, itu daripada lahannya nganggur tidak digunakan, itu disarankan bapak saya untuk dimanfaatkan untuk produksi jamur, budidaya jamur seperti itu. Tapi karena memang ya wawasan bisnis, kemudian wawasan tentang jamur juga sangat minim, itu jadi usahanya terkendala ya, apalagi terkait dengan masalah keuangan ya, ada banyak tanggungan memang. Nah, itu yang memotivasi saya dari waktu saya kerja merantau dulu untuk pulang, untuk membantu menyelesaikan permasalahan bapak saya itu. Ya, dari situ saya mulai belajar sendiri ya, karena memang saya berusaha untuk belajar kemana-mana sepertinya memang susah. Tidak ada yang mau terbuka ya, mungkin faktor apa ya, mungkin kekhawatiran persaingan usaha atau bagaimana aja. Jadi akhirnya saya belajar sendiri, baca banyak buku, kemudian ya praktek ya, yang paling banyak memang prakteknya itu. Jadi learning by doing, jadi trial and error ya istilahnya. Jadi itu yang memang memakan banyak sekali biaya. Tetapi memang karena itu yang perlu dilakukan, karena saya sendiri sudah berprinsip bahwa apa yang saya mulai itu harus jadi. Jadi apapun masalahnya ya tetap saya jalani dan fokusnya ke solusi. Ya sampai akhirnya memang setiap permasalahan dalam produksi itu berhasil kita atasi, dan bersyukurnya kita bisa bertahan sampai sekarang dan masih melayani petani-petani yang ingin budidaya jamur. Ya, jadi kita masih melayani penjualan backlog dan pendampingan ya, tidak hanya menjual backlog saja, tapi mungkin perbedaan kita dari tempat lain karena kita juga melakukan pendampingan. Jadi kita membantu petani memastikan bahwa permasalahan-permasalahan di lapangan itu seperti bagaimana cara merawat yang baik dan benar, kemudian cara pemasaran, ya berbagai macam masalah di lapangan itu kita beri solusinya, hingga kita ingin memastikan bahwa setiap petani yang membeli backlog dari kita itu berhasil. Usaha bapak saya yang bermasalah keuangan itu kan di bidang jamur. Nah, jadi memang tidak ada, kalau mau jujur minat saya di jamur memang nggak ada. Jadi saya bahkan tidak terlalu suka dengan dunia apa istilahnya ya, dengan tanaman atau agribisnis memang tidak ada. Dan karena memang saya tidak ada idealisme dalam memilih usaha, karena prinsip saya memang apa yang saya mulai dalam dunia bisnis itu harus jalan. Saya kan juga punya usaha lain juga selain jamur, itu juga apa yang harus saya mulai juga harus jalan. Meskipun berbagai macam masalah selama berjalan ya, seperti kemarin melewati COVID itu juga kita kan harus tetap bisa bertahan ya. Nah, kalau di dunia jamur ini memang karena awalnya itu karena kebetulan bapak saya mulainya di usaha jamur, jadi mau nggak mau saya harus belajar tentang jamur. Jadi bukan karena saya senang jamur, tapi ya lebih karena itu permasalahan yang saya hadapi waktu itu awalnya itu tentang usaha jamur yang tidak berjalan. Nah, jadi saya termotivasi untuk memperbaiki usaha jamur itu. Memang fenomena jamur ini memang sebenarnya dari dulu kan sudah
ya mungkin awal tahun 2000-an ya mulai booming itu, dan memang sampai sekarang permintaan itu semakin meningkat. Jadi semakin banyak orang-orang yang sudah mengenal mengenai bahan jamur yang bisa digunakan untuk berbagai macam olahan masakan itu, kemudian juga berbagai macam rumah makan juga sudah mulai menggunakan bahan-bahan jamur ya. Jadi memang permintaannya itu trennya semakin meningkat, tapi memang sayangnya tidak diimbangi dengan ketersediaan bahan jamurnya. Karena memang fenomena petani jamur yang mulai dan bisa bertahan itu tidak banyak. Jadi banyak sekali masalah lapangan tentang kualitas backlognya yang tidak mencapai hasil jamurnya tidak mencapai target, itu sehingga membuat petani tidak bisa kembali modal, tidak dapat merajin keuntungan. Itu yang membuat mereka nggak bisa melanjutkan usahanya. Itu baru dari masalah backlog. Kemudian masalah pemasaran juga itu jadi masalah. Jadi karena bisa merawat dengan baik, jamurnya tumbuh banyak, tapi tidak bisa memasarkan. Nah, jadi permasalahan-permasalahan itu yang membuat tidak banyak petani yang bisa bertahan. Nah, permasalahan itu yang berusaha kita berikan solusinya, ya dengan pendampingan itu. Terus, ya sederhananya memang backlog ini bahan utamanya kan serbuk kayu gergaji. Itu memang media tumbuh jenis jamur kayu kan itu. Jadi bahan utamanya serbuk gergaji, kita cuma menggunakan 3 bahan saja, serbuk kayu gergaji, kemudian kapur untuk menetralkan pH ya, supaya tidak terlalu asam, terlalu basah, supaya bisa ditumbuhi jamur, kemudian bekatul yang kita gunakan untuk nutrisi. Jadi 3 bahan itu saja dengan komposisi yang kita temukan dari trial and error tadi. Nah itu yang kita campur, kita pastikan semua prosesnya sesuai dengan SOP, lalu kita kasih bibit, ya setelah itu nunggu tumbuh dengan perawatan. Kalau sekarang kapasitas kita 1.300 per hari. Itu kalau yang rutin kita produksi setiap hari jamur tiram, karena memang di Jogja ini permintaan dan terkait dengan pemasaran yang banyak itu memang jamur tiram. Itu yang kita produksi setiap hari, dan memang kebanyakan pelanggan kita petani jamur tiram. Tetapi kalau ada permintaan khusus seperti jamur kuping, kita juga bisa buatkan. Dan memang kita punya beberapa juga yang langganan jamur kuping. Kalau terkait dengan keberhasilan itu kan ini ya, jadi indikasi keberhasilan itu pertama bibitnya merambat dengan baik. Bibitnya merambat dengan baik, kan indikasi bibit yang merambat dengan baik itu backlognya dari yang tadinya coklat ini menjadi putih penuh. Itu paling tidak menjadi indikasi bahwa tidak ada masalah untuk pertumbuhan bibitnya. Nah kemudian nanti di tempat petani itu kita lihat pertumbuhannya bagaimana. Kalau misalnya medianya masih putih tapi tidak tumbuh, bisa jadi itu karena masalah suhu dan kelembapan ruangannya yang belum sesuai. Jadi tempatnya kurang nyaman untuk jamur tumbuh. Itu, tapi bisa juga karena masalah hama. Kan ada hama yang merusak bibit juga. Itu namanya gurem atau tungau itu. Nah, kalau masalah gurem atau tungau itu kan bukan karena masalah produksi dari tempat kita. Itu karena masalah di tempat petani yang kurang bisa mengatasi masalah hama. Kalau masalah seperti itu kita tidak garansi karena memang bukan masalah produksi. Tapi kalau di tempat petani nanti perambatannya bermasalah, yang putihnya tidak merambat atau mungkin berhenti, backlognya masih coklat, nah itu permasalahan produksi saya pastikan. Itu yang seperti itu yang kita garansi. Dan kita kan juga selalu cek ya, kondisi backlog yang dikeluhkan petani itu seperti apa. Nanti kalau memang karena masalah hama kita pasti bisa tunjukkan. Tapi kalau bukan, ya kita akan bertanggung jawab untuk mengganti. Apalagi kalau dari awal saya dulu belajar, saya pastikan jumlahnya ratusan ribu saya sudah pernah ganti. Dulu waktu saya pulang dari merantau baru 1,5 tahun berjalan, uang saya sudah habis untuk operasional, untuk mengatasi masalah keuangan, untuk trial and error tadi. Jadi 1,5 tahun itu habis, tetapi waktu itu untungnya kita sudah berhasil menemukan ya formula-formula yang tepat lah untuk bisa menghasilkan backlog yang baik. Kita sudah mulai punya pelanggan. Nah itu memang beratnya itu memang karena operasional kan harus terus berjalan ya. Jadi tetap harus bayar gaji karyawan, kemudian belanja bahan, kemudian mengangsur keuangan itu tadi. Ya, jadi waktu itu saya sudah mulai berani untuk ngambil pinjaman dari bank. Nah dari situ saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Jadi memang titik terendahnya memang masalah keuangan, karena tanggung jawab ke karyawan ya. Kalau saya itu paling berat itu yang itu kan nggak bisa ditunda ya kalau gaji. Nah itu yang dulu jadi pikiran saya itu. Apalagi juga pelanggan-pelanggan yang sudah berhubungan baik dengan kita, langganan dengan kita juga harus terus dilayani. Jadi kita harus terus mengadakan barang. Nah yang paling berat memang tentang masalah perputaran keuangan itu. Ya kalau rumah jamur prinsipnya itu kan jamur hanya akan tumbuh dengan baik di tempat yang sejuk dan lembab ya. Nah itu tantangannya memang bagaimana sebisa mungkin petani itu menciptakan
ruangannya itu supaya bisa ya dingin dan lembab. Jadi tergantung, kalau petaninya tinggal di daerah dataran tinggi itu secara alam sudah sangat membantu. Jadi memang tidak banyak yang perlu dilakukan terkait dengan penyiraman ataupun rumah jamurnya. Tetapi kalau yang di daerah panas itu memang misalnya rumah jamurnya tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang sifatnya panas, seperti atapnya tidak boleh dari terpal atau dari seng, bahkan dindingnya ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau sekarang sih terakhir saya mengamati petani yang menggunakan atap dari plastik UV itu malah lebih bagus. Jadi memang kita juga terus berusaha mencari inovasi-inovasi ya dalam budidaya jamur ini, termasuk dalam pembuatan rumah jamurnya itu memang sekarang tidak perlu bangunan yang permanen dengan menggunakan bahan-bahan yang terlalu memakan biaya yang banyak ya. Jadi atapnya itu cukup dengan plastik UV, nanti dilapisi dengan paranet untuk meredam cahayanya, dinding-dindingnya juga cukup paranet. Kalau sekiranya anginnya masih terlalu deras yang membuat medianya jadi kering, karena kan kelembapan itu kan anginnya nggak boleh terlalu deras ya masuk ke dalam ruangan. Itu nanti bisa ditaruh double paranet juga bisa, atau kalau nggak ditaruh bambu ya, gedek itu ya, dinding bambu itu bagian tengahnya bisa. Yang jelas rumah jamur itu meskipun tertutup tapi bukan berarti rapat ya, jadi sirkulasi udara tetap harus ada. Jadi itu prinsip untuk rumah jamurnya. Yang terpenting gini, kita dari luar kalau masuk ke rumah jamur itu harus rasanya harus lebih sejuk dan lembab. Jadi meskipun kita sudah membuat rumah jamur sedemikian rupa, tapi kalau kita masuk ke dalam kok lebih panas, ya berarti masih ada yang belum benar. Kita sendiri nggak nyaman, bagaimana kita mengharapkan jamur tumbuhnya dengan baik? Tolak ukurnya kita sendiri kalau kita nggak punya hygrometer, alat pengukur suhu dan kelembapan. Idealnya kan suhunya itu kalau untuk tumbuh jamur itu di 22 sampai 28 derajat. Batas atas batas bawahnya itu kelembapannya 70 sampai 90%. Itu kelembapannya. Kalau suhu bagaimana menciptakan ya terkaitnya dengan penyiraman. Seberapa banyak kita melakukan penyiraman ke tanahnya. Dindingnya juga bisa kita siram, tapi dindingnya harus kita lapisi dulu dengan kain. Jadi kalau dinding kita lapisi dengan kain, misalnya seperti kain goni atau mungkin selimut bekas apapun yang bahannya yang tebal, itu yang bisa membantu menyimpan kadar air dan menurunkan suhu. Itu salah satu cara kita mengatasi daerah-daerah yang panas untuk supaya menurunkan suhu itu. Kemudian kalau kelembapan juga terkait dengan penyiraman juga sama. Itu nanti kita bisa lihat dari jamur yang tumbuh, kalau misalnya jamur yang tumbuh itu terlihat basah, nah itu penyiraman kita kurangi. Karena penyiraman juga kan terkait dengan cuaca juga, musim panas pasti penyiraman lebih banyak, musim hujan pasti lebih sedikit. Jadi tidak ada pola yang baku yang rutin untuk dalam perawatan penyiraman jamur. Jadi kita harus menyesuaikan kondisi musim atau cuaca dan juga tempat kita budidaya jamurnya di daerah dataran tinggi atau dataran rendah. Nah itu yang harus kita sesuaikan. Satu media backlog ini kita menggunakan plastik ukuran 20 x 35 ya. Ini beratnya rata-rata 1,4. Itu nanti target hasil panen jamurnya itu antara 3 sampai 4 on. Jadi sampai habis ini kan satu musimnya bertahan selama 3 sampai 4 bulan. Nah, dalam 3 sampai 4 bulan itu kan medianya habis. Nah, itu paling tidak bisa menghasilkan 3 sampai 4 on. Di angka 3 on saja, di angka terendah itu sebenarnya petani sudah berhasil. Jadi kita kalau menyampaikan yang angka-angka terendahnya saja. Meskipun padahal potensinya bisa lebih nanti. Tapi kita nggak ingin memberikan istilahnya harapan yang terlalu muluk-muluk ya. Realitanya saja di lapangan, petani-petani kita yang sudah mencapai angka 3 on itu sudah berhasil. Kalau pengiriman, kalau kita bicara dari dulu awal mulai sih sampai Kuningan, Jawa Barat pernah, Jawa Timurnya sampai Bojonegoro pernah. Tapi kalau yang bertahan sampai sekarang yang masih kita bisa layani sih Jogja, Jawa Tengah. Mungkin ada teman-teman yang berminat untuk budidaya jamur ya. Harus saya sampaikan gini, ini realitanya ya. Jadi untuk teman-teman yang di luar wilayah Jogja, Jawa Tengah, kalau pengen budidaya, saran saya sih coba cari produsen-produsen backlog terdekat, tapi pastikan produsen backlog tersebut memang sudah punya reputasi yang baik, sudah berjalan lama. Karena kalau semuanya harus pesan dari di tempat saya di Jogja, itu pasti kendalanya nanti di transport. Saya pernah punya orderan pesanan itu dari semua pulau hampir semua pulau di Indonesia, pulau besar saya pernah semua. Dari yang Sumatera, Aceh, dari yang sampai Kalimantan, Papua pernah semua. Tetapi semua kan terkendala di transportasi. Jadi untuk melayani kita senang-senang saja kirim ke sana, tapi kan pertimbangan saya biaya untuk beli backlog dan transport dengan nanti hasil jamurnya itu apakah sesuai? Kan kalau saya mikir ke sana ya otomatis saya nggak bisa seperti itu. Saya nggak hanya sekedar menjual backlog, tapi saya pertimbangkan juga nanti mereka akan dapat apa gitu loh. Kalau mungkin partai besar itu bisa, mungkin berapa truk gitu bisa, tapi kan itu modalnya besar. Jadi saya harus realistis juga dari sisi petani bagaimana, nanti apa yang akan mereka dapat. Kalau mau belajar,
ya coba cari produsen backlog terdekat, pastikan mereka punya reputasi yang baik, sudah berjalan lama. Biasanya kalau sudah berjalan lama itu kan mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik, bisa melayani pelanggannya dengan baik. Nah itu salah satu indikasinya kan itu. Tapi kalau yang sekitar Jogja, Jawa Tengah, ya bisa menghubungi tempat saya. Itu bisa di Google bisa ya. Di Google ketik saja Rumah Kebun Jamur Sleman, itu nanti akan ketemu tempat saya. Kalau nomor WA saya yang bisa dihubungi di 0897 687 0865. Kemudian media sosial saya di Google, ketik juga Rumah Kebun Jamur Sleman, itu juga media YouTube saya. Kemudian Instagram juga sama, rumah.kebun.jamur, itu juga punya saya. Untuk anak muda ini terutama Gen Z ya, Gen Z, perbedaan apa ya, mungkin generasi, perbedaan gaya hidup itu banyak hal ya, itu yang memang membuat cara pandang atau mentalitas, sistematis cara berpikirnya itu mungkin beda ya. Dan jelas kalau Gen Z zaman sekarang ini memang pertama jangan terlalu idealis ya, jangan terlalu idealis dalam berkarir ya. Karena saya sendiri, saya sudah buktikan, saya dari jurusan sastra Inggris yang tidak terkait dengan bidang usaha ini, saya juga bisa menjalankan usaha ini, bisa melayani banyak petani. Kemudian selain jangan idealis, juga harus punya komitmen ya dalam kita menjalankan apapun. Seperti saya berprinsip, begitu saya memulai sesuatu, apapun itu ya, harus jadi. Nah, kalau kita mindset kita sudah seperti itu, mau halangan masalah apapun yang kita jalani, ya fokus kita hanya solusi. Karena kalau setiap kita menemui masalah, kita berhenti, kita menemui masalah, kita ganti, kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita tuju ya. Ingat ya, waktu terus berjalan, waktu tidak bisa kembali. Jadi harus punya komitmen, lalu harus punya tujuan hidup, itu juga penting ya, selain komitmen. Nah, masa-masa berat yang saya lewati selama menjalani usaha ini yang membuat saya sampai stres. Ibaratnya saya pernah sampai rumah itu cuman tergeletak di lantai, cuman kayak terdiam gitu loh. Ini saya harus gimana gitu kan. Tetapi yang bikin saya kuat itu keluarga ya. Jadi selalu ingat bahwa kita hidup itu untuk siapa kan gitu. Untuk kalau bisa kan kita paling tidak mempunyai nilai itu untuk orang-orang terdekat lah ya. Waktu itu saya masih bujangan, waktu saya masih mulai itu saya pengen apa ya, berkontribusi untuk kedua orang tua saya. Kalau sekarang saya sudah punya keluarga, saya punya tanggung jawab ke istri, saya punya tanggung jawab ke anak. Nah, itu yang harus dipegang. Tapi kalau yang masih bujangan ya paling tidak kita bisa punya kontribusi untuk orang tua kita atau mungkin saudara kita yang lain ya. Jadi harus punya, kalau saya memang yang bikin saya harus terus bertahan ya karena saya ada orang-orang yang saya sayangi yang harus saya jaga. Kita nggak bisa memungkiri bahwa kalau uang bukan segala-galanya, tapi memang segala-galanya itu butuh uang gitu loh. Kalau dibilang, saya pernah lihat kutipan Dr. Ryu Hasan aja kalau nggak salah. Kalau dibilang uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, ya kalau uangnya sedikit nggak bisa. Tapi kalau uangnya banyak itu bisa gitu loh. Tapi bukan berarti terus kita harus mengejar kekayaan secara brutal dengan mengalahkan segala cara, tidak. Menurut saya yang membuat saya juga masih terus bisa bertahan di usaha ini, menurut saya juga ya banyak mendapatkan pertolongan dari yang di atas ya. Itu yang saya yakin, karena juga selama ini saya memegang prinsip saya menjalani usaha itu saya tidak ingin merugikan orang lain. Ini tidak hanya sekedar mencari angka-angka keuntungan di atas kertas, karena kalau itu yang saya lihat, saya sudah berhenti dari dulu, karena tidak setiap bulan saya untung, lebih banyak dari dulu sampai sekarang itu saya rugi. Tetapi bersyukurnya saya diberi rezeki dari tempat lain. Bisa jadi karena saya memutuskan untuk terus bertahan ini karena itu membantu petani, itu membuat karyawan-karyawan saya yang bekerja tetap bisa menghidupi keluarga mereka. Jadi energi positif yang terus berputar di sekitar kita itu menurut saya yang membantu saya bisa terus menjalani usaha saya ini. Jadi prinsip bahwa kita berada di jalan yang lurus ya itu sangat penting kalau menurut saya. Itu idealisme saya yang sangat saya pegang sampai sekarang.